Efesus 5, mari kita buka ayat ini. Kita akan baca ayat 18 sampai 21. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Puji Tuhan. Sudah dapat kita baca sama-sama? Ya, terima kasih. Baik, kita baca sama-sama ayat 18 sampai 21, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hidupku dia, dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Haleluya. Duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Saya perhatikan pujian dari awal khusus mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Roh Kudus itu hebat. Haleluya. Roh Kudus itu luar biasa. Dan kita harus respon hal ini. Ya. Walaupun mungkin sudah tidak mengeluarkan kata-kata, tapi hati kita percaya karena kehebatan Roh Kudus kita ada sampai saat ini. Haleluya. Kita ada, kita bisa beribadah karena kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Jemaat bisa bertahan sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Kami hamba-hamba Tuhan bisa bertahan sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Kita semua yang ada, karena betapa luar biasanya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahkan secara umum peranan Roh Kudus dalam gereja Tuhan, baik secara pribadi, secara umum gereja Tuhan. Gereja Tuhan di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di pusat negara. Kalau gereja masih bisa bertahan sampai saat ini, saudara, ini bukan karena kepandaian, kepintaran manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua akan mengasihi Roh Kudus. Amin. Kita mengasihi tiga yang dikatakan Trinitas Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kita mengasihi Bapa, mengasihi Yesus, mengasihi Roh Kudus. Karena hari ini secara khusus adalah hari peringatan. Kalau bahasa sekarang trennya adalah merayakan hari raya Pantekosta. Saya teringat saudara-saudara sekalian, kebetulan tahun ini GPDI merayakan 100 tahun bulan Maret yang lalu, diadakan di kota Bali. Saya perhatikan presiden dengan sambutan yang luar biasa, imam besar juga, Masjid Istiqlal luar biasa ketika hadir dalam perayaan ini. Dan saudara, kesimpulannya apa? Gereja bisa bertahan selama 100 tahun bukan karena akal manusia, bukan karena kekuatan manusia, karena kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Dan kalau kita mau bertahan, hormati Roh Kudus, hargai pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya kita lihat ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, ya, menimbulkan dosa, kejahatan. Orang mabuk, saudara,
Dia melakukan hal-hal yang mempermalukan, dia tidak tahu bahwa itu mempermalukan dia. Itu orang mabuk. Haleluya. Semoga jemaat yang ada kita semua tidak seperti itu. Amin. Haleluya. Kata firman, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jemaat Efesus diingatkan, biar mereka penuh dengan roh. Kenapa? Mereka dianjurkan penuh dengan roh. Karena saya sudah singgung hari Rabu yang lalu bahwa mereka dianjurkan penuh dengan roh karena ketika di dalam pasal 1 dikatakan ketika mereka mendengar Injil Tuhan dan percaya, mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dikatakan sebagai jaminan untuk memperoleh segala sesuatu. Jadi Roh Kudus itu jaminan. Ketika meterai itu datang kepada jemaat ini, itu baru meterai, tanda, tetapi pengesahan bahwa jemaat ini sah sebagai milik Tuhan. Tapi baru panjang, belum penuh. Maka saudara-saudara jemaat yang ada sudah penuh Roh Kudus, pelihara itu. Amin. Haleluya. Pelihara Roh Kudus itu. Mereka yang penuh Roh Kudus tetap minta pada Tuhan. Selama 10 hari, 9 hari kemarin kita berdoa penuh dengan Roh Kudus karena betapa pentingnya kehidupan anak Tuhan supaya penuh dengan Roh Kudus. Apalagi hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Semua kita ada pelayan-pelayan Tuhan. Harus penuh dengan Roh Kudus, saudara, agar kita tidak kalah dengan keadaan yang ada. Dengan Roh Kudus kita kuat, kita mampu. Dan kita melihat firman Allah selanjutnya dikatakan, dan berkata-katalah seorang pelayan lain dalam Mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita melihat hasil daripada kepenuhan Roh Kudus. Rasul Paulus katakan pada jemaat Efesus, maka mereka akan mempunyai keinginan berkata-kata seorang kepada yang lain dengan mazmur, pujian, nyanyian rohani, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa, saudara? Orang yang dipimpin Roh Kudus, kata-katanya beda. Amin. Haleluya. Haleluya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, perkataannya berbeda. Tidak seperti orang dunia. Itu adalah firman Allah. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus katakan, mereka sudah berkata-kata apa? Mazmur, pujian, nyanyian rohani, yang artinya menyimpulkan tanda sukacita. Sikapnya luar biasa, penuh dengan kebahagiaan, dan kata-katanya pasti itu menyenangkan karena dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan menjelekkan orang, bukan mencela orang, bukan cari kesalahan orang. Ya, itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah kata-katanya sebab itu ada pujian, artinya ada sukacita, menyenangkan. Itu pujian menyenangkan, saudara. Berkata dengan mazmur, seperti kita pagi hari ini sudah kita berdoa, kita berkata dengan pujian satu dengan lain, ketiga kita mendengar pujian satu dengan lain. Luar biasa Tuhan. Hari ini saya dengar ada suara beda di musik. Namanya konser, takut salah menyebut. Beda hari ini. Kebetulan hari Pantekosta, amin. Hari Pantekosta ini hari ke-50. Kuasa. 50-nya kuasa. Dan sampai gereja Pantekosta tinggal merayakan, memperingati, tidak menikmati kuasa. Dan itu kalau Roh Kudus itu ada di depan anak Tuhan, mereka berkata-kata dengan benar, menyenangkan, apalagi menyenangkan hati Tuhan. Itu kata-kata yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Jemaat Pusaka Negara. Haleluya. Ya, kata-kata kita semua satu lain menyenangkan saudara
dengan lain. Ibarat pujian kepada Tuhan. Bukan mencari kesalahan orang, enggak. Tapi menyenangkan. Saling menyenangkan, menguatkan satu dengan yang lain. Itu artinya berkata satu dengan lain dan mazmur dan seterusnya. Mari kita saling menyenangkan satu dengan lain. Haleluya. Saling menyenangkan, saling menguatkan, tetap maju. Kadang semakin sulit, semakin berat. Mari kita saling membangun, menyenangkan satu dengan yang lain. Ayo maju. Haleluya. Ayo berikan ucapan syukur dan ucapkanlah syukur dengan segenap. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang dipenuhi di Roh Kudus, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Walaupun berat, dia bilang Tuhan terima kasih untuk baik. Amin. Haleluya. Aku mengucap syukur saudara. Walaupun kalian semakin berat, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Kata kita ada anak kita dipelihara Tuhan. Amin. Haleluya. Itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saya lihat keadaan saya, saudara, mungkin secara manusia gimana? Saya tak mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Walaupun mungkin ada orang mulai segala macam, saya tak mengucap syukur kepada Tuhan. Saya masih bisa melayani karena Tuhan luar biasa. Karena kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Selanjutnya ayat yang ke-21 dikatakan, dan rendahkan diri seorang pada yang lain dalam Kristus, saling merendahkan satu sama lain, menghargai satu dengan yang lain. Dalam organisasi ada pimpinan yang kita hormati, ada pimpinan kita harus hargai, tapi sebetulnya kita ajarkan saling menghargai satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Tidak merendahkan satu dengan yang lain, tapi menghargai, saling merendahkan. Ya, merendahkan, artinya saling menghargai satu dengan yang lain. Kita buka firman Tuhan lagi. Kita buka Kisah Rasul. Karena ini hari Pentakosta. Puji Tuhan. Saya tidak akan jelaskan keseluruhan ayat ini secara detail, tapi garis-garis besarnya saja agar kita melihat makna daripada perkepenuhan Roh Kudus. Kita baca ayat ini, Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Mari saudara, karena ini merupakan bertanya dengan ayat tadi. Kita baca sama-sama ayat 1 mulai 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing tempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain, sama seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus ketika tiba hari Pentakosta, yaitu pada hari ke-50. Coba saya katakan tadi, 50 artinya puasa, Pentakosta artinya puasa. Pentakosta adalah api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diminta oleh Roh. Bukan diajarkan manusia, tapi diajarkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi bahasa Roh diajarkan oleh Roh sendiri. Dia adalah merupakan guru besar. Itu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saya ajak kita akan melihat kembali keberadaan firman Allah di dalam mari kita buka Kisah 1 kembali balik belakang. Ayatnya yang ke-8. Kenapa kita harus mendengar Roh, saudara? Ya.
8, kisah 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dan jadi saksi. Jadi saksi apa? Jadi saksi Tuhan. Amin. Saksikan kebaikan Allah, menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan Tuhan itu luar biasa. Yesus juru selamat, saksikan itu. Yesus penolong kita, bersaksi kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Dan yang saya tidak bisa bersaksi, sikap kita bisa bersaksi pada orang lain, penampilan kita bisa bersaksi pada orang lain, tutur kata kita bisa bersaksi pada orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara saya berdebat, kita buka lagi firman Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-20. Mari kita lihat firman Tuhan. Karena ini berbicara tentang urapan Allah. Mari kita lihat tujuan manfaat daripada urapan Tuhan. Kita lihat Mazmur 20 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Mazmur 20 ayat 7 kita baca firman Allah ini. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang bilang-bilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Ternyata pentingnya kuasa Roh dalam kehidupan kita supaya kita mendapat urapan. Bukan hanya hamba yang diurapi. Semua jemaat perlu urapan Tuhan. Amin. Kita semua yang ada perlu urapan Tuhan. Para pelayan semua, kita minta urapan Tuhan. Ya. Urapan menentukan kemenangan, kata firman Allah. Kemenangan atas apa? Setiap pergumulan hidup kita. Haleluya. Lagi jawabannya masalah, tapi ada urapan, di sana ada kemenangan. Bukan karena kekuatan kita, tapi pekerjaan urapan Roh Kudus. Kita semua orang-orang yang menang. Haleluya. Menang atas pencobaan, menang atas masalah. Sebab kita ada pada hari ini karena kita diberi kemenangan oleh urapan Roh Kudus. Banyak coba penolakan kita, akhirnya apa? Gak bisa ibadah karena kita kalah. Tapi urapan memberikan kemenangan, tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Pembacaan terakhir 1 Timotius. Nah, 2 Timotius, pembacaan terakhir. Haleluya, puji Tuhan. 2 Timotius pasal 1. Kita akan baca sama-sama pembacaan terakhir. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Mari kita baca sama-sama yang ini. 1, 2, 3. Sebab memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Luar biasa kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Roh membuat kita tertib. Amin. Roh membuat kita memiliki kasih. Itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dikatakan dalam ayat bahwa memberikan kekuatan. Tuhan tidak berikan roh ketakutan. Amin. Haleluya. Banyak orang sangat takut, saudara. Kenapa? Mengenai begitu banyak persoalan, apalagi masih ada virus yang menyusul, saudara. Baik gemetar, tidak usah takut pada Tuhan yang Maha Kuasa. Napaskan pelan tangan Tuhan. Amin. Mintalah supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus.